Novel ini tuh jadi pemenang di Goodreads Choice Awards tahun 2022 untuk kategori Best Horror. Dan kemarin itu audiobooknya sudah tersedia di aplikasi Script. Jadi gue pikir ya udah deh coba dengerin aja. Dan apakah novelnya worth it gitu ya untuk dijadiin Best Horror? Ikutin terus video review. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau ngebahas satu novel pemenang GRCA 2022 untuk kategori Best Horror, yaitu Macmillan Audio presents Hidden Pictures by Jason Rekulic. Read by Susie Jackson. Itu dia, Hidden Pictures ya judulnya. Dan gue dengerinnya versi audiobook. Untuk versi buku cetaknya kayaknya di dalamnya ada gambar-gambar ilustrasi gitu ya. Soalnya di keterangan Goodreads ada nama ilustratornya. Tapi meskipun gue tidak melihat gambar-gambar ilustrasi itu, gue tetap mendapatkan perasaan mencekam yang dihasilkan dari gambar-gambar tersebut lewat narasi penulisnya. Oke, seperti biasa gue akan kasih tahu dulu blurbnya supaya kamu kebayang ini tuh ceritanya tentang apa, baru nanti kita masuk ke bagian reviewnya. Hidden Pictures ini bercerita tentang Mallory Quinn yang adalah seorang mantan pecandu dan baru aja keluar dari panti rehab. Dia keterima kerja sebagai babysitter di sebuah daerah bernama Springbrook. Tugasnya itu adalah untuk menjaga putra keluarga Maxwell yang baru berusia 5 tahun selama mereka pergi kerja dan juga selama liburan musim panas. Mallory dapat tempat tinggal berupa cottage kecil di samping rumah utama keluarga Maxwell. Awalnya pekerjaan tersebut berjalan dengan baik, apalagi putra keluarga Maxwell yang bernama Teddy ini tuh bisa dibilang adalah anak yang manis, penurut, dan juga suka ngegambar. Akan tetapi lama-kelamaan keanehan pun terjadi. Gambarnya Teddy tuh lama-lama makin bagus gitu. Saking bagusnya Mallory nggak percaya kalau gambar ini tuh digambar oleh anak usia 5 tahun. Belum lagi gambarnya aneh-aneh, ada cewek dicekek lah, ada cewek dikubur lah. Terus juga Mallory kadang mergokin Teddy lagi ngomong sendirian di dalam kamarnya. Kalau ditanya tadi ngobrol sama siapa, katanya dia ngobrol sama Anya yang adalah teman hayalannya. Mallory pun memutuskan dan bertekad untuk mencari tahu apakah keanehan ini tuh ada hubungannya dengan masa lalu atau sejarah cottage yang dia tinggali, di mana di situ dulu pernah ada kasus pembunuhan. Jawaban apakah yang menanti Mallory di ujung penyelidikannya? Kamu bisa baca sendiri untuk cari tahu. Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Awalnya tuh gue sempet ragu ya mau dengerin audiobook ini karena sebenarnya bahasa Inggris gue tuh lebih ke pasif. Bisanya tuh cuma membaca dan menulis. Kalau disuruh ngomong dan juga mendengarkan itu gue agak kurang lancar. Apalagi kalau disuruh ngedengerin karena kan ada banyak aksen ya bahasa Inggris tuh. Ada aksen-aksen tertentu yang bikin gue nggak bisa menangkap kata-kata tertentu gitu. Tapi pas gue dengerin audiobook ini di bagian awalnya ternyata bahasa Inggrisnya enak gitu buat didengerin dan aksennya juga nggak aneh-aneh. Setiap katanya gue bisa denger dengan jelas. Jadi gue pikir ya udah deh lanjut aja. Chapter 1. A few years back, I was running out of money, so I volunteered for a REITs of recovery. Dan gue nggak nyesel sama sekali karena emang ceritanya tuh menarik. Alurnya sendiri bisa dibilang cukup cepat ya. Mulai dari Mallory keterima kerja di keluarga Maxwell, terus sampai keanehan-keanehan itu terjadi. Itu tuh diceritakan dalam chapter-chapter yang cukup pendek. Jadi nggak berasa gitu, tahu-tahu gue udah lumayan jauh ngedengerin audiobooknya. Belum lagi suara naratornya tuh menurut gue cocok gitu menyuarakan tokoh Mallory Quinn ini, yaitu seorang perempuan usia 20-an yang baru mau masuk kuliah. Sementara untuk suara tokoh-tokoh lainnya ya agak aneh sih, tapi gue suka nih pas naratornya menyuarakan tokoh Teddy yang masih kecil, itu gemes gitu dengerinnya. Ini menurut gue genrenya lebih ke psychological thriller, soalnya dia narasinya pakai sudut pandang orang pertama gitu, sudut pandangnya si Mallory Quinn itu. Otomatis kita pembaca kan jadi tahu ya apa sih pikiran-pikirannya dia, kecemasannya dia, ketakutannya dia. Dan juga karena Mallory Quinn ini adalah mantan pecandu, jadi penulis tuh bikin dia jadi unreliable narrator gitu. Jadi pembaca dibuat meragukan perkataan-perkataan Mallory dalam buku ini. Daripada horor, menurut gue cerita ini tuh lebih ke supranatural. Jadi thriller dengan sentuhan supranatural. Di dalamnya ada sih adegan-adegan kayak khas film horor gitu ya, misalnya aja kejadian yang gak masuk akal, terus juga kerasukan, tapi
nggak ada adegan-adegan jump scare atau bikin bulu kuduk gue merinding seperti waktu lagi baca novel Home Before Dark. Kehadiran supranaturalnya itu justru menambah unsur misteri dalam cerita ini yang bikin gue bertanya-tanya gitu, sebenarnya duduk perkara cerita ini tuh gimana sih? Apakah semua keanehan itu akibat kehadiran si supranatural itu atau malah ulahnya manusia? Kalau manusia berarti siapa nih di antara orang-orang yang ada di sekeliling Mallory Quinn? Atau malah Mallory Quinn sendiri yang menyebabkan keanehan-keanehan itu? Plot twistnya sendiri juga gue nggak kepikiran sih bahwa ternyata duduk perkaranya seperti itu. Dan setelah plot twistnya diungkap, ada adegan thrilling ya, adegan yang cukup menegangkan dan bikin gue cemas, bikin gue gelisah. Pas udah nyampe bagian itu gue nggak bisa naruh nih audiobook, pokoknya gue terus dengerin sampai habis. Dan endingnya pun buat gue memuaskan. Ini gue suka sih, ceritanya tuh menarik dan juga menghibur. Meskipun kalau boleh ngasih saran gitu ya, masukan, gue pengen ada adegan-adegan yang melibatkan makhluk supranatural ini tuh diperbanyak gitu. Sama juga gue pengen melihat lebih banyak masa lalunya si Mallory Quinn ini ketika dia masih jadi pecandu atau malah ketika dia ada di panti rehab, supaya dapat keseluruhan karakter dari tokoh Mallory Quinn ini. Tapi segini aja gue udah cukup terhibur, gue seneng, gue suka sama ceritanya, makanya untuk Hidden Pictures gue mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Direkomendasikan buat kamu yang suka cerita-cerita yang menghadirkan anak kecil yang suka ngobrol sama temen hayalan. Gue punya review novel horor dan juga thriller lainnya ada di sini dan di sini, kamu bisa klik. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!